Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik para mahasiswa sekalian, di video kali ini kita akan membahas tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Nah, jadi ya, keselamatan dan kesehatan kerja ini ya terdiri dari ada manajemen ya. Nah, kemudian 3 prinsip dasar keselamatan, jadi penataan dan pengaturan, pemeriksaan dan penerapan operasi standar. Terakhir operasi standar, kemudian di tempat kerja, suhu dasar, kualitas tinggi minimum dan akan terbentuklah keselamatan. Nah, K3 ini akan berjalan apabila manajemennya bagus ya. Manajemen di sini ada pemimpin regu atau supervisor ya, ataupun nanti direktur. Pada pekerja, dia bertanggung jawab pada pekerja, kemudian pekerja mematuhi aturan yang telah dibuat manajemen terkait dengan keselamatan. Ini ya, dan dari hasil manajemen ini dibuatlah 3 prinsip dasar. Tadi ada penataan dan pengaturan, pemeriksaan dan pemeliharaan, dan operasi standar atau SOP. Kemudian supaya tempat kerja itu menjadi lebih aman, nyaman, kemudian menghasilkan produk jasa yang dengan kualitas tinggi dan biaya minimum ya. Ini yang diharapkan ya, biar terbentuklah keselamatan ya, utama keselamatan. Nah, ini hubungan antara SMK 3 dengan kecelakaan. Jadi dengan adanya SMK 3 ini bisa meminimalisir unsafe act dan unsafe condition, sehingga meminimalisir kecelakaan. Jadi dengan SMK 3 ini mengaturlah tadi mengendalikan dari unsafe human act ya, unsafe act dan unsafe condition diminimalkan sehingga tidak ada terjadi kecelakaan ya, menghindari terjadinya kecelakaan. Nah, jadi kenapa SMK 3 itu perlu diterapkan? Pertama, K3 masih belum mendapat perhatian yang memadai dari semua pihak ya. K3 masih banyak ya, baik dari pemerintahan maupun dari perusahaan juga ya, masih belum mendapatkan perhatian ya yang memadai semua pihak ya. Belum mendapatkan perhatian. Lalu kemudian kecelakaan kerjanya juga masih tinggi ya. Nah, tadi ya, karena K3-nya tidak diperhatikan ya. Kenapa sih K3 itu apa sih pentingnya? Nah, itu yang sering didengar ya, dengar di tempat bekerja ya, ataupun punya pengusaha ya. Pengusaha, wah apa sih pentingnya K3 tuh? Ya, buang-buang duit saja. Nah, seperti itu. Kalau pengusaha itu tidak tahu tentang pentingnya K3 atau belum pernah mendapatkan pelatihan K3. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pengawasan masih bersifat parsial dan belum menyentuh ke aspek manajemen. Jadi hanya bersifat pekerja dan pengawas saja, tapi belum menyentuh ke manajemennya ya. Jadi K3 hanya diterapkan pada pekerja bawah saja, buruhnya saja, suruh pakai APD, suruh pakai ini, suruh pakai itu saja. Tapi tidak ada pengendalian terkait dengan substitution atau engineering control. Nah, ini belum tahu ya. Belum ini juga, dan merencanakan biaya atau anggaran untuk perbaikan atau pengendalian dari apa saja yang ditemukan bahaya di tempat kerja. Lalu kemudian yang keempat, ada relatif rendahnya komitmen pemimpin perusahaan dalam hal K3. Ini tadi yang saya bilang terkait sama dengan yang pertama, belum mendapatkan perhatian. Nah, karena pemimpin ini dia hanya berpikir bahwa bagaimana perusahaan saya menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi di sini apa pentingnya K3, katanya nggak tahu. Dan di pikirannya hanya kan bahwa K3 itu hanya buang-buang duit saja gitu ya. Akan tetap terjadi. Dia perlu diperbaiki dulu komitmennya ya. Kemudian kualitas tenaga kerja yang berkorelasi dengan kesadaran atas K3. Ini juga ya. Jadi kalau pekerja atau tenaga kerja yang tidak pernah mendapatkan pelatihan K3, ini tidak akan sadar akan pentingnya K3. Maka
supaya mereka sadar, ya diberikanlah penyuluhan atau pelatihan dari K3. Selanjutnya, tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh komunitas pelindung hak buruh internasional. Ini terkait dengan nanti adalah syarat untuk memasarkan produk ke global, ya. Karena sudah di internasional itu dia wajib memenuhi ini, ya. Jadi tuntutan perlindungan terhadap tenaga kerja. Jadi, kalau tidak menerapkan K3 ini adalah upaya untuk melindungi tenaga kerja dari kecelakaan ataupun kesakitan. Nah, ini ya. Jadi, kalau tidak terpenuhi, jadi tidak bagus, ya, atau tidak bisa produknya dipasarkan di luar negeri. Selanjutnya ada desakan LSM internasional dalam hal hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan. Ini dan sama tadi, ya. Kemudian selanjutnya, nah, meningkatnya tadi kasus kecelakaan kerja, kerugian akibat kecelakaan kerja, meningkatnya potensi bahaya dalam proses produksi, dibutuhkan pengolahan K3 secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dalam manajemen perusahaan melalui pendekatan SIM K3. Jadi memang pentingnya SIM K3 ini adalah supaya bisa menurunkan ini tadi, antara kasus kecelakaan, kerugian, ya, dan menurunkan potensi bahaya tadi. Lalu kemudian SIM K3 ini juga sama dengan manajemen lain, ya, dalam perusahaan yang harusnya dikelola dengan pendekatan manajemen modern, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan pengawasan. Biasanya kalau kita bahasa manajemennya POAK, ya, atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Nah, ini dia, ya. Nah, kemudian selanjutnya SIM K3 juga bertujuan untuk mengelola risiko K3 yang ada dalam perusahaan, ya, atau instansi agar kejadian tidak diinginkan atau dapat menimbulkan kerugian dapat dicegah. Jadi ini, ya, tujuan dari SIM K3 ini secara umumnya, ya, memang dia mengelola risiko K3 supaya tidak ada yang ada di perusahaan itu, supaya tidak kalau risiko ini kan dikatakan kemungkinan, ya, peluang untuk terjadi kecelakaan, gitu, ya. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi, ya, supaya tidak terjadi kecelakaan? Nah, inilah perlunya dari SIM K3, ya. Nah, ini sehingga bisa, atau yang menimbulkan kecelakaan, cedera, dan kerugian, ini dapat dicegah. Oke, kita masuki ke definisi dari SIM K3 itu sendiri. Nah, ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, kalau nggak salah di ayat 1 menyatakan, di pasal 1, ya, pasal 1 menyatakan bahwa sistem manajemen K3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan. Jadi SIM K3 ini juga bagian dari manajemen perusahaan. Biasanya ada manajemen pemasaran, ada manajemen produksi. Nah, SIM K3 juga punya sendiri, ya, tapi dia termasuk dalam manajemen perusahaan. Nah, secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna menciptakan terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Ini dia, ya. Jadi SIM K3 ini yang merupakan sistem manajemen, ya, yang sama dengan manajemen di perusahaan lainnya. Dan secara keseluruhan dia melakukan pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, ya, guna terciptanya tempat aman, nyaman, efisien, dan produktif. Nah, itu yang menurut PP nomor 50 tahun 2012. Kemudian menurut OSAS 18001 sama juga, ya. Jadi bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja, dan mengelola kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja yang sama, ya. Oke, selanjutnya tujuan dari SIM K3. Jadi apa tujuan dari SIM K3 ini? Pertama, untuk menciptakan sistem keselamatan dan kesehatan, ya, di tempat kerja. Diciptakan sistem, dibuatlah sistemnya. Kalau yang namanya sistem itu kan ada proses-prosesnya, ada tahap-tahapnya, ya. Nah, ini ada integrasi segala macam, ya. Jadi antara manajemen dengan pekerja, lalu kemudian manajemen keuangan dengan K3, lalu kemudian produksi dengan K3, nah, gitu, ya. Dan ada sistemnya. Lalu kemudian melibatkan unsur manajemen, pekerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi. Jadi ini, ya, melibatkan semua, ya. Jadi tidak hanya manajemen saja, karena manajemen K3, jadi manajemen saja yang merumuskan atau melaksanakan, tapi juga pekerja, ya, harus melaksanakan. Kemudian mencegah dan mengurangi kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja ini, ya.
Dengan adanya SMK 3 ini diharapkan kecelakaan kerja itu dan penyakit akibat kerja itu tidak terjadi atau turun gitu angkanya. Kemudian menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Ini contoh di beberapa negara SMK 3-nya ya. Nah, ini ada kalau di Amerika ini ya namanya Administrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau OSHA. Nah, ini bertanggung jawab pada Departemen Tenaga Kerja. Jadi di bawah Kementerian Tenaga Kerja nih ya, Departemen Tenaga Kerja. Dan kemudian ini ada selain Administrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerjanya, OSHA juga Amerika ini juga memiliki satu lagi ya organisasi di mana yaitu Riset dan Pelayanan Lembaga Nasional Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau NIOSH. Nah, ini bertanggung jawab kepada Departemen Kesehatan melalui pemberantasan penyakit menular yang berada di dalam pelayanan kesehatan masyarakat atau Public Health Service. Nah, ini NIOSH ini, kalau NIOSH ini di bawah Kementerian atau Departemen Kesehatan. Nah, tujuannya untuk menjamin pekerja yang aman, menjamin tempat kerja yang aman dan sehat dengan menetapkan dan menegakkan standar dengan cara memberikan pelatihan, penjangkauan, pendidikan, dan bantuan kepada tenaga kerja. Nah, ini ada sertifikasinya ya, jadi ada Administrator of the Environmental Protection Agency. Jadi di sini juga sebenarnya kalau di Amerika ini dia juga menggabungkan antara K3 dengan lingkungan ya. Ini kalau di Thailand, nah ini ya, di bawah ada Kementerian Tenaga Kerja ya, langsung di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Dia punya ini dia ya, Occupational Safety and Health Administration atau TOSA ini ya. Dan kemudian ini strukturnya. Nah, ya jadi itu kalau di Taiwan. Kalau di Jepang ini ya, Kementerian Kesehatan, Kebutuhan Kesejahteraan, Ministry of Health, Labor and Welfare. Nah, ini dia digabung ya dari tenaga kerja, perburuhan dan kesehatan ya. Kalau kita kan dipisah, nah ini digabung. Nah, jadi aturannya Kementerian Kesehatan, perburuhan ini ya. Nah, ini pedoman Occupational Health and Safety Management System (OHSMS). Nah, tujuan kalau di Jepang ini tujuan SMK 3-nya dia melakukan perlindungan dan promosi kesehatan kepada pekerja dengan mencegah dan mengendalikan penyakit dan kecelakaan kerja. Ini pembangunan dan promosi kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan kerja, dan organisasi ya. Kalau di Jepang. Lalu kemudian, nah ini kita akan membahas, ini ada dua bentuk ya. Jadi ada SMK 3 dan OSAS 18001 ini ya. Jadi kita pakai PP nomor 50 tahun 2012 dan ada OSAS 18001. Nah, jadi sini mereka ini juga punya kriterianya ya. Jadi kalau di Depnaker ini ada kriteria audit, kemudian ada penghargaan peringkat ya. Kemudian kalau di OSAS ini ada elemen, berapa elemen, dan diberikan sertifikat. Nah, jadi SMK 3 itu ya wajib dilaksanakan ya bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang ya. Itu syarat pertama. Ya. Kemudian yang kedua, mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi, antara lain perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, migas dan minyak dan gas. Jadi inilah ya, jadi SMK 3 itu wajib dilaksanakan bagi perusahaan yang memiliki pertama mempekerjakan pekerja buruh paling sedikit 100 orang ya. Nah, itu wajib dia menerapkan SMK 3. Nah, kalau kemudian yang kedua, kalau memang dia kurang dari 100 tapi potensi bahayanya tinggi. Ya, misalkan di offshore, pertambangan, minyak ya, yang di situ potensi bahayanya bisa menyebabkan kefatalan atau kecacatan, meledak, bagaimana ya. Nah, itu memang wajib diterapkan SMK 3 walaupun mungkin pekerjanya itu ada 5 orang ya. Jadi perusahaannya juga wajib menerapkan SMK 3. Nah, kemudian ini perusahaan yang mempunyai bahaya tinggi berdasarkan penetapan Dirjen atau Kepala Dinas Provinsi menetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan kemudian di perusahaan oleh pengawas tenaga kerja. Ini berdasarkan Permenaker nomor 26 tahun 2014. Jadi kalau misalkan dia mempunyai bahaya yang tinggi tadi, ini juga harus sebenarnya ditetapkan oleh Dirjen atau Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Nah, ini jadi tidak sembarangan, oh saya ini merasa
potensi bahaya tinggi ya, itu tapi harus diperiksa dulu oleh dinas tenaga kerjanya. Nah kalau yang dua ini dari PP nomor 50 tahun 2012 di pasal 5 ya, silahkan dicek saja. Nah ada 5 prinsip penerapan SMK 3 seperti ini ya, ada 5 prinsip penerapannya. Pertama ada komitmen dan kebijakan. Jadi kita kalau di SMK 3 ini prosesnya pertama ada komitmen kebijakan, lalu kemudian perencanaan, lalu kemudian penerapan, lalu kemudian pengukuran dan evaluasi, dan peninjauan ulang peningkatan oleh manajemen. Jadi ini nanti seperti inilah siklusnya, lalu kemudian kita lagi peningkatan kelanjutan ya, di evaluasi lagi komitmen dan manajemennya, dan putar lagi ya. Itu selanjutnya. Kita bahas dulu di prinsip pertama ya. Prinsip pertama ini ada komitmen dan kebijakan. Nah ini ya, jadi bagaimana nih ya, perusahaan perlu mendefinisikan kebijakan K3 serta menjamin komitmen terhadap SMK 3. Ya. Kegiatan dalam komitmen dan kebijakan ini terdiri dari pertama itu ada kepemimpinan dan komitmen ya, kemudian tinjauan awal atau initial review, dan yang ketiga ada penetapan kebijakan. Jadi kita bahas dulu adalah kepemimpinan dan komitmen. Ini ya. Jadi pengusaha atau pengurus ini wajib menunjukkan komitmennya, ya, melalui pertama membentuk organisasi K3. Jadi kalau mau lihat bukti dia komitmen terhadap K3, tulisan K3 ini ada organisasi. Ini ya, membentuk organisasi K3 atau P2 K3 ya. Lalu kemudian menetapkan personel yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang jelas dalam penanganan K3. Jadi dibentuklah dari organisasi, kemudian ditetapkan siapa saja yang penanggung jawabnya atau memegang jabatan itu ya. Nah, ini mempunyai tanggung jawab wewenang yang jelas dalam penanganan K3. Jadi anggota pengurus P2 K3 ini harus ditetapkan oleh pengusaha tadi. Lalu kemudian adanya perencanaan K3 yang terkoordinasi. Jadi maksudnya terkoordinasi ini ya tidak hanya di tim P2 K3-nya, tapi juga terkoordinasi dengan manajemen-manajemen lain terkait dengan pengadaan, terkait dengan anggaran, kemudian dan program-programnya ya. Misalkan ada mau melakukan inspeksi. Nah, tentunya juga pihak manajemen juga harus tahu gitu ya. Selanjutnya ada menyediakan anggaran sarana dan tenaga yang diperlukan dalam bidang K3. Nah, ini. Jadi menyediakan anggaran, ya, berapa dananya tiap bulan untuk P2 K3 ini. Sarana, APD, alat pelindung, ya, kemudian engineering kontrolnya, ya. Nah ini, ya. Kemudian ada phishing dan segala macam, nah, ya. Dan tenaga yang diperlukan dalam bidang K3 ini disiapkan, ya. Kalau misalkan butuh ahli K3 ya harus disediakan ahli K3-nya seperti itu ya. Ini bentuk dari komitmen pengusaha ya, pengusaha atau pengurus, seperti direktur atau pemilik perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya ada melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3. Jadi juga ini dilihat ya, kita nilai. Jadi bagaimana nih kedua K3-nya, ada jalan belum? Cocok nggak yang bekerja di sini megang personel-personelnya dia udah pas belum bertanggung jawab nggak gitu ya. Nah kalau tidak, hasilnya masih belum memuaskan, maka perlu di reshuffle atau dirombak struktur organisasinya ya. Nah ini ya seperti ini struktur organisasinya ya, ada P3K, ada fire ini ya. Nah, kemudian ada ini ada rapat K3 ya, kemudian ada pemeriksaan kesehatan, klinik kesehatannya juga, nah ini ya, lain sebagainya ya. Kemudian ada tinjauan awal, yang kedua ada tinjauan awal atau initial review. Nah, apa saja kegiatannya? Tinjauan awal ini pertama identifikasi kondisi awal perusahaan. Ini biasanya kalau misalkan baru ya atau sudah berjalan, kita identifikasi lagi kondisinya bagaimana perusahaan ini ya. Kemudian identifikasi aspek K3 pada proses. Jadi sudah dibuat simulasinya, kalau perusahaan baru kan disimulasikan, kalau sudah berjalan nanti diperiksa prosesnya, aspek K3-nya bagaimana, adakah di situ bahaya, kemudian adakah
kesalahan prosedur, adakah perilaku tidak aman, dan banyak lagi aspek-aspek ketiga yang misalkan ada bermasalah. Nah, itu perlu dilihat ya. Lalu kemudian kesesuaian dengan peraturan dan standar. Nah, ini juga ya sudah kita build peraturan. Kalau misalkan perusahaan ini ya, dia akan lihat peraturan dan standar apa SNI, kemudian peraturan Kemenaker. Nah, ini kita lihat apakah sesuai atau tidak dengan standar yang sudah ditetapkan oleh negara ya. Lalu kemudian menganalisa data K3 yang sudah ada. Kalau misalnya sudah ada data K3 ini dianalisa ya, apa saja yang tinggi, kecelakaan kah, kecelakaannya tingkat mananya, atau misalkan ada near miss, atau misalkan tingginya pelanggaran aturan. Nah, ini perlu dilihat ya, K3 ya. Ini ya, apa dari bahaya sini. Nah, ini ada ergonomi ya, ada apa namanya, angkat berat, macam pekerjaannya, pengelasan ya. Lalu kemudian selanjutnya ada penetapan kebijakan ketiga ya. Nah, kebijakan ketiga itu harus terdiri dari pertama, jadi kalau mau ditetapkan kebijakan itu dia harus tertulis dan bertanggal ya, jadi ada tanggalnya. Nah, kemudian selanjutnya ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus perusahaan, paling tidak ini direkturnya, jadi biar tahu lah gitu ya. Jadi nah, ini harus ditandatangani oleh direktur perusahaan dan mungkin perusahaan itu atau usahanya ya, perusahaan. Kemudian memuat pernyataan komitmen dan tujuan ketiga di perusahaan. Jadi yang buat ini ya, pengusaha ini baca ya, dia pun setuju komitmen, nah dia tanda tangani ya ini ya, jadi pengusaha berkomitmen. Nah, kalau komitmen ada buktinya kan, nanti sudah dilaksanakan, sudah dibentuk organisasi K3, sudah disiapkan anggarannya dan lain sebagainya ya. Kemudian disosialisasikan atau disebarluaskan kebijakan tadi. Jadi sudah ditandatangani, sudah selesai, ini harus disebarluaskan ke pekerjanya. Jadi biar tahu, oh ini loh kebijakan K3 perusahaan ya. Nah, kemudian bersifat dinamik dan ditinjau ulang agar tetap update. Jadi kebijakan ini tidak statis ya. Jadi sudah dibuat, dirumuskan, kemudian jalan 2 tahun ya, ada mau direvisi lagi atau misalkan oh ini belum sesuai atau tidak sesuai, kurang sesuai, kemudian tidak cocok lagi dengan zamannya atau bagaimana ya. Nah, itu bisa ditinjau ulang kembali kebijakan K3-nya. Nah, tentunya nanti akan proses seperti ini lagi balik ya. Dia harus ditandatangani oleh pengusaha dan pengurusnya ya. Nah, ini contoh dari kebijakan K3 ya. Kan ini ada ditandatangani oleh Chief Executive Officer ya. Kemudian masuk ke prinsip kedua. Prinsip kedua adalah perencanaan. Jadi dari sudah kita tetapkan komitmen dan kebijakan, lalu kemudian apa yang akan kita lakukan. Nah, ini tentunya harus masuk ke perencanaan ya. Nah, sepertinya kita perlu membuat program K3. Nah, ini perusahaan harus merencanakan untuk memenuhi kebijakan, sasaran, dan tujuan K3 yang telah ditetapkan. Ya. Yang direncanakan ini ya, ada manajemen risiko, kemudian ada pemenuhan ya. Manajemen risiko ini kapan ini ya, identifikasi sumber daya, pengenalan risiko dan pengendalian ya, perencanaan. Lalu kemudian ada lagi perundangan penuh udah sesuai atau belum, standar K3, pedoman teknis K3 dan aturan K3 lainnya harus dipenuhi di dalam. Nah, ini terbentuklah program di dalam program K3 ya, untuk direncanakan. Nah, tentunya dalam perencanaan ini harus memiliki kriteria seperti ini ya. Pertama dia spesifik ya, kemudian measurable ya, lalu kemudian achievable ya, reasonable dan ya time bound. Nah, ini ya, jadi smart ya, spesifik ya, tentunya ya ini perencanaannya harus spesifik ya, apa yang mau diinginkan, kemudian terukur ya, kemudian achievable, kemudian reasonable dan memiliki waktu dia ini ya, ada batas-batas waktunya, target lah gitu ya, time bound ini, target rasional ya, jadi tidak ngambang gitu ya. Nah, selanjutnya masuk ke prinsip yang ketiga, yaitu penerapan. Jadi agar penerapan berjalan
secara efektif, maka perusahaan harus mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung untuk pencapaian kebijakan tujuan dan sasaran ketiga. Jadi ya pengembang atau perusahaan ini harus mengembangkan kemampuan dan mekanisme ya pendukung untuk mencapai kebijakan dan tujuan sasaran ketiga. Ini proses dari penerapan SMK 3. Pertama, adanya jaminan kemampuan ya. Jadi di sini adanya sumber daya, ya, tanggung jawab, kemudian motivasi dan kesadaran K3 dan pelatihan dan kompetensi K3. Ini ya. Kemampuan untuk melaksanakan SMK 3 ini, pertama kita lihat sumber dayanya cukup nggak gitu ya, sesuai tidak. Harus sesuai. Lalu kemudian tanggung jawabnya dibagi-bagikan, tadi sudah diorganisasikan ya, diorganisir ya, tanggung jawab, dan harus ada motivasi dan kesadaran K3, kemudian pelatihan dan kompetensi. Nah, harus direncanakan. Kemudian selanjutnya ada penerapan SMK 3 ini ya. Nah, selanjutnya tadi ya ada jaminan, kemudian yang kedua ada kegiatan penunjang. Kegiatan penunjangnya terdiri dari komunikasi, pelaporan, pendokumentasian, dan pencatatan manajemen informasi. Nah, ini kegiatan penunjangnya. Ini ya, dari sarananya komunikasi B3 ya, limbah B3, spill control, labeling ya, alat pelindung diri, MSDS, dan tata laksanaan limbah B3 tadi. Jadi ini ya, ada petunjuk-petunjuknya, komunikasinya itu ya, ada informasi terkait bahan berbahaya ya, leak control, labeling system, label, mana yang korosif, mana yang mudah meledak, mana yang dilabelkan gitu ya. Kemudian alat pelindung dirinya harus sesuai. MSDS ini setiap bahan kimia pasti memiliki MSDS. Kemudian penata laksanaan limbah B3-nya. Kemudian yang ketiga ada identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Ini ya, ini hampir sama dengan manajemen risiko ya, di mana ada identifikasi sumber daya, penilaian risiko, tindakan pengendalian, perencanaan dan rekayasa, lalu pengendalian administratif. Kemudian ada tinjauan ulang. Selanjutnya ini ya, tinjauan ulang pembelian, prosedur keadaan darurat, prosedur menghadapi insiden, prosedur rencana pemulihan keadaan darurat. Inilah dari identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Ini pelabelan dari limbah B3 ya. Nah, ini ya, orang dan cara kerjanya ya, pelatihan dan kesadaran K3, prosedur kerja yang aman, tanggung jawab, job safety analysis, on the job training, rapat K3. Nah, ini kegiatan rapat dari K3. Keadaan darurat K3K, P2K3, untuk P2K3, pengawasan kesehatan dan ekonomi. Nah, ini lingkungan kerja ya, terkait dengan housekeeping, pemantauan nilai ambang batasnya secara berkala, inspeksi tempat kerja, hygiene perusahaan dan lainnya ya. Ini alat dan mesin, tata pemeliharaan, inspeksi alat, sertifikasi peralatan, rekayasa teknik, nah ini ya, top out dan logout ya, ini logonya mungkin gitu ya, dan sistem izin kerja ya, ini nanti di penerapan ya. Nah, kemudian ada posternya, safety poster ya, ini safety sign atau rambu-rambunya. Masuk ke prinsip yang keempat, ini adanya pengukuran dan evaluasi. Perusahaan perlu mengukur atau memantau mengevaluasi kinerja K3 serta melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan. Jadi disinilah ya, setiap kegiatan tentunya kita perlu evaluasi ya, supaya kita tahu di mana letak kesalahan, kekurangan, sehingga nanti sebelumnya kita bisa perbaiki lagi ya, dan kesalahan itu tidak berulang lagi. Itu ya, itu dalam prinsip manajemen. Nah, pengukuran dan evaluasinya, jadi ini melalui pertama lakukan inspeksi, pemantauan, pengujian K3. Jadi lakukan inspeksi, dipantau lah ya, atau waktu survei di situ kah ya, pengujian K3 terkait tadi nilai ambang batas kebisingan, panas dan lain-lain yang punya alat ukur ya. Kemudian lalu dilakukan audit SMK 3. Kemudian ada tindakan perbaikan atau pencegahan atau pengendalian. Kemudian prinsip yang kelima, ada peninjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen. Jadi perusahaan perlu secara rutin meninjau ulang dan terus-menerus meningkatkan SMK 3 dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja K3 secara keseluruhan ya. Ini tujuan ulangnya yang dilakukan terdiri dari evaluasi penerapan SMK 3,
Tujuan, sasaran, dan kinerja K3 dilihat lagi, audit SMK 3, kemudian evaluasi kebutuhan untuk peningkatan SMK 3. Ini tahapan pengendalian risiko, ya. Ini kalau di SMK 3 di ya. Nah, pertama adanya identifikasi beberapa pengendalian, ya. Pertama ini penurunan risiko. Jadi ada prinsipnya dibagi menjadi dua, yaitu penurunan likelihood dan penurunan konsekuensi, ya, jadi manajemen risiko. Dengan menggunakan cara yang biasa dinamakan teknik segregasi yang terbagi dalam duplikasi dan separasi. Ya, jadi kalau duplikasi ada cadangan, menurunkan konsekuensi. Jadi misalkan alat rusak ada cadangannya disediakan, itu duplikasi. Kemudian kalau separasi ini, jangan pernah mengumpulkan satu benda yang potensial terjadi kebakaran, menurunkan konsekuensi untuk menurunkan probabilitas yang dapat dilakukan. Nah ini ya, jadi kalau separasi ini yaitu tadi tidak mengumpulkan zat atau benda yang mudah terbakar sama-sama gitu ya, atau dengan reaksinya itu tadi bisa menyebabkan timbulnya api. Ini biasanya zat kimia ya. Untuk menurunkan probabilitas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Probabilitas ini ya, peluang tadi, peluang risiko tadi, ya, dengan cara seperti berikut. Pertama dengan mengadakan training, jadi supaya tidak terjadi kecelakaan, dan training dulu pekerjanya supaya tingkat kemungkinannya itu rendah, turun untuk celaka itu turun. Kemudian menggunakan prosedur yang benar terhadap sistem kerja, jadi SOP-nya diperbaharui lagi, disesuaikan dan harus benar ya, dibuat secara benar lah gitu, supaya tidak ada kesalahan lagi. Kemudian pengaturan work design, ya, ini aturan desain kerjanya. Kemudian pemeliharaan peralatan, instalasi, perapian, dan desain lingkungan. Ada monitoring lingkungan secara rutin dan tujuh dan lain. Ini tadi ada penurunan risiko. Kemudian yang kedua ada melakukan transfer risiko. Nah ini ya, semua pekerja, jiwa maupun aset ya, semua ditransferkan risikonya melalui asuransi kepada perusahaan asuransi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini namanya mentransferkan risiko. Jadi dengan asuransi itu perusahaan tidak lagi ya, tidak menanggung risiko karena sudah bayar asuransi, jadi tinggal klaim saja. Tentunya tadi dia dapat dipertanggungjawabkan lah ya, kadang asuransi juga bisa ini juga ya, sudah pas kita klaim dipersulit gitu ya, dan tidak. Lalu kemudian risiko dihindari. Ini yang ketiga, menghindari risiko yang ada dengan rotasi pekerja ya. Di rolling lah gantian material yang ada. Selanjutnya ada menerima risiko. Nah, risiko dapat diterima apabila berdasarkan penilaian tidak akan memberikan dampak. Dampaknya ini misalkan ada cedera ya, cacat, kematian. Yang kedua, tadi ada identifikasi. Kemudian yang kedua tahapnya ini adalah evaluasi dari opsi-opsi pengendalian didasarkan pada biaya, resource internal yang dimiliki dan faktor eksternal, misalnya pertimbangan politik, ekonomi, dan sosial. Jadi ini jadi dievaluasi lah pengendalian-pengendaliannya sudah pas belum, kemudian terkait ya, jadi sudah pas, sudah sesuai, sehingga tidak merugikan perusahaan lah, tidak sia-sia. Lalu kemudian ketiga, menetapkan pilihan opsi pengendalian yang akan digunakan. Misalkan apakah substitusi, eliminasi, atau administrasi, atau engineering control, ya, APD saja. Tentukan. Kemudian yang keempat, persiapan dan perencanaan opsi pengendalian. Ini sudah ditetapkan. Kemudian bagaimana nih kita rencanakan, bagaimana nanti pelaksanaan pengendalian. Pelaksanaan pengendalian lalu dievaluasi risiko setelah pengendalian. Bila sisa risiko masih tinggi, lakukan lagi tindakan pengendalian. Jadi kalau misalkan masih ada risikonya di situ, ya lakukanlah pengendalian lagi. Ya. Ini ya, pengendalian dapat dilakukan dengan hierarki pengendalian. Ini sudah memakai pelajari dari eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administrasi, dan terakhir ada alat uji atau APD. Tadi kita sudah bahas SMK 3, bagaimana prosesnya, lalu tujuannya apa ya. Nah kemudian apa sih manfaatnya SMK 3 ini? Pertama, bagi perusahaan itu mengetahui dan memenuhi pemenuhan perusahaan terhadap peraturan dan peraturan kerja, mengetahui efektivitas, efisiensi dan kesesuaian serta kekurangan dari
penerapan SMK 3. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan tenaga kerja mengenai K3 yang sudah akan meningkatkan meningkat ya. Kemudian untuk mengetahui kinerja kerja di perusahaan, meningkatkan image perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan. Daya beli pun akan meningkat ya, karena kita sudah menerapkan SMK 3 gitu ya. Selanjutnya bagi perusahaan lagi, terpantaunya bahaya dan risiko di perusahaan, penanganan berkesinambungan terhadap risiko yang ada di perusahaan, juga kerugian yang lebih besar kepada perusahaan, pengakuan terhadap kinerja K3 di perusahaan atau pelaksanaan kerja. Ya. Itu tadi perusahaan. Kemudian bagaimana dari pemerintah? Ini sebagai salah satu alat untuk melindungi hak tenaga kerja ya di bidang K3. Tuh. Lalu kemudian meningkatkan mutu kehidupan bangsa dari image bangsa di forum internasional ya, dan image bangsa di forum internasional. Karena sudah menerapkan SMK 3, tentunya internasional wajib menerima dong seperti itu ya. Menunjukkan bahwa di Indonesia dengan ini juga bisa memproduksi ya, sama halnya dengan di sana dan dengan sesuai dengan standarnya bahkan lebih bagus lagi. Lalu kemudian ketiga, mengurangi angka kecelakaan kerja yang sekaligus akan meningkatkan produktivitas kerja di perusahaan baik lokal maupun nasional. Kemudian mengetahui tingkat penerapan terhadap peraturan perundangan ya, manfaatnya. Kemudian kita masuk, itu tadi SMK 3, kemudian kita masuk ke audit SMK 3. Ini. Jadi apa itu audit SMK 3? Jadi audit itu adalah pemeriksaan secara sistematis. Jadi ini sistematis, independen untuk menentukan suatu kegiatan dan hasil-hasil yang berkaitan yang sesuai dengan peraturan yang direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dan cocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan. Jadi sebenarnya audit ini sampai dan evaluasi sebenarnya secara sistematis dan independen. Nah, ini tentunya rekan periksa seperti kalau kami di kampus itu akreditasi, nah itu kan diperiksa apa rencananya sudah sesuai atau belum dengan perencanaan. Nah, tujuan dari audit K3 SMK 3 ini pertama mengetahui efektivitas penerapan SMK 3. Jadi sudah efektif atau belum penerapan SMK 3-nya, atau hanya sekedar organisasi aja, udah penting ada tapi tidak dijalankan, gitu ya. Lalu kemudian buktikan penerapan SMK 3 di perusahaan sesuai dengan tujuan dan kebijakan perusahaan. Kemudian selanjutnya ada untuk mengetahui tidak sesuai sehingga dapat dicegah agar tidak berulang kembali. Ya, baik itu tadi terkait dengan materi tentang SMK 3 yang bermanfaat dan sebagainya. Semoga video ini bermanfaat kepada semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan mohon dukungannya cara mengklik subscribe di channel saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.